Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya sendiri Muhammad Danu Ar-Rahman, Agisni Iqlilul Nukbah, dan Ririn Novianti Dewi. Pada video kali ini kami akan mengerjakan tugas akhir praktikum aljabar linear mengenai transformasi elementer. Apa sih yang dimaksud dengan transformasi elementer? Sesuai dengan judulnya, transformasi elementer itu artinya kita akan mentransformasikan suatu matriks dengan beberapa operasi-operasi tertentu. Oke, mungkin langsung saja kita ke contohnya atau kita ke praktikumnya. Di sini kita menggunakan software Maple. Oke, langkah awal kita ketikkan dulu pada lembar kerja final. Oke, kita misalkan kita mempunyai dua matriks untuk kita operasikan. Misalkan matriks A dengan ordo 3 kali 4 dengan anggota elementernya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. Lalu kita buat lagi matriks kedua yaitu matriks B dengan ordo 3 kali 4 dengan anggota elementernya yaitu 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19. Oke. Pada kedua matriks ini kita akan coba gabungkan kedua matriks ini menjadi satu matriks. Kita bisa namakan misalnya kan di sini matriks gabungan ya, berarti kita namakan matriks AB. Kita ketikkan untuk menggabungkan kedua matriks ini li hub kurung siku tak matriks A, B. Oke. Lalu langkah selanjutnya kita akan em, menentukan hasil dari operasi matriks ini dengan Guess Jordan. Maka di sini kita bisa untuk yang akan kita operasikan yaitu matriks A ya, matriks pertama. Kita coba kepada matriks yang pertama. Jadi misal kita ketikkan di sini rank dari matriks A. Hasilnya adalah 2. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba untuk memisahkan baris dan kolom tertentu dari suatu matriks. Untuk mencari atau memisahkannya kita bisa ketikkan di sini sub matriks misalkan kita mau misahkan dari matriks A. Yang kita akan pisahkan yaitu baris ke baris 1 sampai 2
kolom ke-2 sampai 3. Oke, ini kan maksudnya baris ke-1 sampai 2, lalu kolomnya berarti di sini kan kolom ke-2 sampai 3. Makanya menghasilkan anggota elemennya yaitu 3, 5, 11, dan 13. Ada cara lainnya, kita sama ketikkan submatriks. Misalkan kita mau ngambil dari matriks B. Kita bisa gunakan kurung siku, koma dulu, koma, kurung siku 1,3, kurung siku 2,4. Nah, untuk cara ini kita membacanya seperti ini. Jadi, ini tuh maksudnya baris ke-1, kolom ke-2, baris ke-1, kolom ke-4, baris 3, kolom ke-2, baris 3, kolom ke-4. Jadi kan tadi di matriks B ya, berarti kita lihatnya. Baris ke-1, kolomnya kolom ke-2, yaitu 4. Benar. Terus baris ke-1, kolom ke-4, 7. Benar, di sini kan kolom ke-4 dari baris ke-1 kan 7. Dan seterusnya juga, berarti ini baris ke-3, kolom ke-2, baris ke-3, kolom ke-4. Seperti itu bacanya. Lalu ada cara lain lagi. Kita ketikkan lagi submatriks. Kita gunakan lagi matriksnya A. Kurung siku 1,3, 1,3. Oke, untuk ini berarti kita bisa bacanya seperti ini. Ini kan berarti matriks A ya. Ini kita baca baris 1 dan 3, kolom 1 sampai 3. Ini baris 1 dari matriks A. Baris satunya kan ini. Kolom 1 sampai 3. Berarti 1, 3, 5. Dan baris ketiga. Baris ketiga kan tadi 17, 19, 21. Dan di sini kan kita dimintanya itu kolomnya 1 sampai 3. Nah, 1 sampai 3. 17, 19, 21. Oke, untuk cara lainnya lagi, ada lagi. Ini cara yang terakhir. Nah, kita bisa langsung tanpa harus ketikkan submatriks, kita bisa misalkan kita hanya ingin mengambil satu anggota elementer dari suatu matriks. Kita mau ngambil salah satu anggota dari anggota elementer dari matriks B. Jadi kita ketikkan di sini B dalam kurung. Misalkan kita mau ngambil, nah, yang B ya, baris kedua, akan ini kan 2,3, baris kedua, kolom ketiga, 11. Dan ini kan hasilnya 11. Selanjutnya kita ingin mencari ortogonal dari suatu matriks. Misalkan kita mencari ortogonal dari matriks A2. Dengan cara kita ketikkan di sini, kita namakan sini A5, titik 2 sama dengan ortog ke kurung A2. Lalu titik koma, enter. Nah, di sini matriks A2 tidak ortogonal karena tidak dapat diketahui hasilnya, kan hasilnya false ya. Kemudian kita ingin menghitung jumlah baris pada matriks B. Di sini kita ketikkan B1 2 sama dengan atau di jumlah baris ya dari matriks B. Lalu kita enter. Nah, di sini jumlah barisnya ada baris. Kemudian di sini ingin
hitung jumlah kolomnya. B2 2 sama dengan col dim dari matriks B sama kurung titik 2 enter. Di sini jumlah kolomnya ada 4. Kemudian kita ingin mencari suatu kolom dari matriks A dengan mengetikkan di sini B3 2 sama dengan kolom col dalam kurung, di sini kolomnya di kolom A ya, sama di sini 1 sampai 3, jadi kolom 1 sampai 3 ya. Lalu enter. Nah, di sini ada kolom 1, kolom 2 dan kolom 3. Kemudian sini B4 titik 2 sama dengan, di sini kita ingin mencari suatu baris dari matriks A juga ya. Di sini berarti kita ketikkan row buka kurung matriks A, koma 1 sampai 2 titik koma enter. Nah, di sini ada baris ke-1 sama baris kedua dari matriks A ya. Kemudian kita ingin mencoba menghapus baris matriks A. Di sini B5 titik 2 sama dengan, ini kita ketikkan del row karena menghapus baris dari matriks. Sini matriks A, sini kita menghapus baris kedua dan ketiganya ya. Nah, berarti kan tersisa baris yang pertama saja ya. Tadi kan jumlah barisnya ada 3. Nah, di sini kan berarti tinggal yang baris pertama saja. Kemudian kita ingin menghapus kolomnya. B6 titik 2 sama dengan del cols ya, karena ini kolom dari matriks A sama dari 2 sampai 3. Lalu enter. Nah, di sini kan tadi kolomnya ada 4 ya. Yang dihapus kolom 2 sampai 3. Jadi di sini tinggal kolom yang pertama sama kolom yang keempat. Karena tadi kita membuat matriksnya kolomnya ada 4. Nah, cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelas oleh rekan saya yaitu Ririn Novianti Dewi. Nah, selanjutnya kita akan menukar baris di dalam matriks A, yaitu dengan cara mengetikkan, kita misalkan B7, titik 2 sama dengan, rumusnya itu swap row, buka kurung, matriks A, koma, baris 2, dan baris 3. Tutup kurung, titik koma, lalu enter. Maka di sini ada perubahan, yaitu baris 2 dan baris 3 itu menjadi berpindah tempat. Nah, lalu kita akan menukar kolom dalam matriks A, yaitu dengan cara kita misalkan B8 titik 2 sama dengan, rumusnya itu swap col, buka kurung, matriks A, 1,4, tutup kurung, titik koma, lalu enter. Nah, lalu kita ingin memunculkan elemen anggota di dalam matriks A. Kita ketikkan titik 2 sama dengan matriks A, buka kurung, baris 3,2, tutup kurung, titik koma,
lalu enter. Selanjutnya kita akan mengalihkan suatu baris di dalam matriks A dengan skalar, yaitu kita ketikkan B 10.2 sama dengan rumusnya itu Mulrow, buka kurung, matriks A, koma, baris 2, koma, skalarnya 4, tutup kurung, titik koma, lalu enter. Lalu yang terakhir kita akan mengalihkan suatu kolom di dalam matriks A dengan skalar. Titik 2 sama dengan rumusnya itu mulcol, buka kurung, matriks A, 3, 2, tutup kurung, titik koma, lalu enter. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf atas kurang dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.